genetik itu tuh kayak bibit. Iya. Tapi sebenarnya itu akan balik lagi ke soilnya, Iya. environmentnya. Memang diabetes itu penyakit seumur hidup. Bahkan aku tidak minum boba sama sekali karena aku ngeliat waktu itu bahayanya penyakit gula. Meal Plan Talk. Halo, kembali lagi bersama podcast bersama Meal Plan. Perkenalkan, saya Dr. Monik dan bersama saya ada Patricia Stefani. Halo, aku Patricia Stefani. Oke, sekarang kita akan membahas beberapa topik ya yang menarik tentang yang dari hasil dari pemeriksaan nutrigenomik ya, Patricia ya. Boleh. Patricia sebenarnya selama ini punya alergi nggak? Aku punya alergi, terus udah kayak gitu aku punya intoleransi. Kalau alergi biasa aku alerginya tuh ada alergi obat itu yang paling. Oh, alergi obat. Sebenarnya bedanya apa sih, Dok? Iya, antara alergi sama intoleransi. Ya. Kalau alergi itu sebenarnya berkaitan dengan sistem imun. Gitu. Jadi dia sebenarnya pada suatu tahap tertentu nanti dia bisa hilang. Oh. Gitu. Jadi misalnya alergi susu sapi pada anak-anak, tapi nanti pada saat dia dewasa kan belum tentu dia alergi terhadap susu sapi tersebut. Oh ya benar-benar banyak tuh yang kejadian kayak gitu, alergi pas kecil doang, pas gede makin berkurang ya. Jadi desensitisasi. Nah, kalau intoleransi itu biasanya sudah kita bawa dari lahir. Jadi berkaitan dengan genetik dan tidak berubah. Gitu. Jadi itu bedanya alergi sama intoleransi. Nah, kalau dari pemeriksaan nutrigenomik itu kita mendeteksi intoleransi. Jadi memang bawaan kita dari lahir sampai nanti kita tua. Oke. Jadi tidak bisa dirubah lagi. Tidak bisa dirubah. Cuman kalau kita sudah tahu, kita bisa mengantisipasi. Patricia bisa ceritain nggak hasil tes nutrigenomiknya dan apa habit makan yang berubah setelah tahu hasil nutrigenomik ini? Kalau misalnya kemarin kan aku kalau misalnya untuk intoleransi itu pas kebanyakan orang Asia biasanya kan juga emang sama ya, ada intoleransi laktos, maaf, intoleransi laktos. Nah terus jadi palingan aku mulai nge-cut minuman yang ada laktosnya kayak susu dairy, tapi aku sekarang minum susu free laktos. Sebelumnya suka susu? Sebelumnya enggak juga sih ya. Biasanya kalau misal kopi aku dulu minumnya americano. Kalau sekarang aku kan lagi suka matcha latte. Itu aku biasa tetap pakai susunya sekarang free laktos. Tetap free laktos. Oke, kan? Tapi kalau glutennya aman ya kemarin ya? Kalau gluten kemarin aku agak lupa ya. Kayaknya aku dibilang sensitif juga deh. Sensitif ya. Jadi memang menghindari gluten setelah itu ya. Aduh, kalau menghindari gluten aku agak susah ya. Agak susah. Kan di mana-mana ya itu ya. Cuman ya emang kebetulan juga dibilang daily intake juga enggak gitu. Iya, sesekali aja. Jadi so far sih ya masih oke lah kalau menurut aku. Dan kebetulan gluten itu makanannya enak-enak. Iya. Jadi nggak terlalu inflame lah ya mestinya sih badannya. Jadi sebenarnya kalau intoleransi itu kadang kan nggak bergejala ya. Jadi kalau misalnya kita konsumsi laktos contohnya, tapi gak ada gejala tuh kembung, sakit perut. Nah kadang ya itu dia memicu inflamasi di badan. Jadi memang kalau sudah tahu ada intoleransi memang sebaiknya kita batasi konsumsinya. Iya, dibatasi ya kuncinya, bukan langsung dihilangkan. Iya, ya kalau bisa sih nggak apa-apa gitu, tapi sebaiknya nggak bisa menghilangkan ya kita batasi. Iya, benar-benar jangan tiap hari, sehari 3 kali. Iya, minum obat. Oke, terus kemudian di panel intoleransi makanan itu kan ada yang kafein. Kafein itu Patricia sensitifnya Iya, aku sensitif di jantung ya. Iya. Gimana konsumsi kafein itu bikin apa gejalanya? Fokus. Fokus ya. Lebih fokus, tapi tergantung sebenarnya jenis kafeinnya juga kayaknya. Kalau kopi aku lumayan bisa kayak rush gitu loh, rushing. Lumayan naiknya lumayan kayak bikin kayak gidi gitu loh. Oh gitu. Ya mungkin kalau kopi kan kafeinnya tinggi ya, kadar kafeinnya. Kalau matcha lebih. Matcha biasanya di aku sih lebih aman. Cuman aku tuh emang tidak minum kafein after jam 2. Oh iya. Supaya aku bisa tidurnya enak
malam jam 10. Iya betul ya. Jadi Biasanya sih begitu ya gitu. Tapi kalau misalnya biasanya matcha cukup stabil karena katanya dia kafeinnya tuh slow release. Iya betul. Katanya gitu. Jadi yang which is sih lebih enak di badan juga gitu. Ya, jadi nggak deg-degan ya. Iya, benar-benar. Jadi memang pembersihan kafein di badan itu kan sekitar 9 jam. Jadi kurang lebih 9 jam sebelum tidur sebaiknya sudah nggak konsumsi. Oh, oke. Jadi kalau kafein konsumsinya berlebihan ya kalau memang efeknya ke jantung ya nanti bikin deg-degan. Sama nanti takutnya kalau sudah mulai berumur ya di atas 55 tahun kita sudah mulai menopause itu nanti takutnya tensinya mulai naik. Biasanya kalau kita masih muda-muda gini itu masih aman tensinya. Ya. Ya hati-hati. Jadi di situ ya Patricia ya. Oke. Terus mengenai garam, ya sensitif garam juga ya. Tapi konsumsi garamnya bagus ya Patricia ya, sudah bisa ngontrol ya. Kalau yang kita makan sendiri di rumah iya. Yes. Tapi kan nggak tahu yang kalau misalnya kita makan di luar tuh gimana ya. So far sih kalau misalnya di rumah ya cukup aman lah. Ya soalnya kan kita kadang nggak tahu ya tambahan garam tersembunyi itu ada di mana, di penyedap itu biasanya di MSG, kecap, kecap-kecapan, saus-saus tiram seperti itu, iya. yang enak-enak. Iya. Sama kuah-kuah ya, kadang makanan berkuah itu kan disitulah letak garamnya berkumpul. Iya, basically umami booster itu semua ya. Iya, dan enak. Oke, tensi aman ya, Patricia ya? Tensi aku saat ini masih cenderung rendah. Rendah ya? Lebih ke rendah. Rendah, oke. Daripada ke tinggi gitu. Jadi normal rendah. Gini. Iya, either normal atau either rendah. Oke. Tapi kalau misalnya ini dulu sih kebanyakan rendah gitu. Ya tetap harus diperhatikan ya. Nanti kalau mengenai garam karena sudah hasilnya sensitif ya terhadap garam, jadi memang asupan garamnya harus dijaga. Bukan nanti kalau sudah tinggi baru dijaga, jangan. Sebaiknya dari sekarang memang sudah dijaga. Tapi sekarang udah bagus kok Patricia. Iya, makannya udah oke. Thank you. Oke, terus mengenai ini baru tahu ya tentang alergi telur. Oh iya, dari kemarin yang pas nutrigenomik itu ada baru tahu itu adalah waktu ada tes panel skin alergi ya. Terus udah kayak gitu jadi aku baru tahu kalau misalnya ternyata aku alergi telur. Jadi sempet tuh ada masanya. Kalau dulu kan aku tidak terlalu ngejar protein. Iya. Jadi aku makan telur ya ininya lah. Terus udah kayak gitu waktu aku lagi ngejar protein kan sebenarnya protein paling gampang dan enak itu telur. Betul. Dan murah. Betul. Paling murah gitu. Jadi aku sehari itu bisa makan sampai 5 telur gitu, 6 telur wow. gitu. Iya, pagi makan 2, terus habis itu pas siang makan nambah lagi 2. Kayak gitu-gitu. Nah, terus udah kayak gitu akhirnya tercermin lah di kulit aku. Apa gejalanya waktu itu? Acne ya. Acne breakout. Parah banget, aku belum pernah separah itu. Ini aja aku masih recover nih bekas-bekasnya. Gitu. Jadi ya sekarang aku kurangin, aku batasin lah. Ya, jadi kalau telur sebenarnya bukan kita hindari juga ya, boleh dikonsumsi tapi memang nggak boleh terlalu banyak. Iya benar. Sehari kalau 2 butir aja, 3 butir masih aman. Iya, memang bener, gejalanya ke kulit dia. Gejalanya ke kulit ya, benar-benar. Iya. Makanya munculnya di panel skin. Betul. Skin alergi. Iya betul. Akhirnya gimana dengan mengurangi telur diganti dengan apa proteinnya? Aku sekarang kalau misalnya itu kan protein pasti aku kan dari yang ini, dari ayam, dari daging gitu-gitu, terus tahu, tempe. Tapi aku juga boost pakai whey sih. Pakai whey, iya. Iya, pakai whey. Iya, mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Daripada menambah protein jadinya jerawat. Iya, nambah protein malah jadinya jerawat. Jadi sekarang aku ini setelah aku pakai whey malah cenderung lebih aman nih. Lebih aman, lebih iya. bersih daripada waktu yang telur-teloran. Aku malah waktu itu aku mikir kalau makannya telurnya udah segini mestinya sih whey udah nggak perlu. Iya. Jadi aku agak stop whey-nya, ternyata salah. Dan ternyata dengan telur segitu banyak juga proteinnya masih kurang kadang. Iya lagi, benar-benar. Iya lagi. Benar-benar. Oke, sekarang kita masuk ke resiko penyakit ya Patricia ya. Jadi di hasil pemeriksaan nutrigenomik itu kan ada tentang glucose metabolism ya, tentang resiko diabetes. Iya. Nah, aku waktu itu di tes itu aku
ininya marknya itu high ya. Elevated risk. Elevated risk. Jadi sebenarnya memang kalau di hasil pemeriksaan nutrigenomik kalau ada elevated risk artinya memang membawa bakat diabetes. Membawa bakat, tapi bukan berarti akan kena. Bukan berarti diabetes atau akan diabetes. Iya, belum tentu. Karena apa? Karena itu kan genetik itu pasti diturunkan. Jadi memang kalau ada keluarga yang orang tua ya, ayah ibu ada yang terkena diabetes, nah bakat itu diturunkan ke anak. Ya, jadi sebenarnya kayak gini ya, kayak bisa dibilang kalau misalnya genetik itu tuh kayak bibit. Iya. Tapi sebenarnya itu akan balik lagi ke soilnya. Iya. Environmentnya. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita tidak memupuk, membuahi, tidak kasih environment yang ini supaya dia tumbuh ya. Iya, nggak jadi. Ya. So far sih aku kan rajin cek MCU ya dok ya. Aku ya sangat-sangat ini banget, apalagi kan aku umurnya sudah baru segini. Jadi aku harus aku lumayan inilah untuk check upnya. So far sih gula aku selalu di batas rendah. Harus aman ya. Normal tapi di bawah. Ya, batas bawah. Ya, jadi ingat memang pemeriksaan nutrigenomik itu risiko tuh sekitar 30%. Ya, 70% dari environment kita, lifestyle. Betul. Ya, jadi kalau kita tetap jaga pola hidupnya dengan baik ya, kita harapkan nggak jadi. Makanya kan kenapa ada orang tua yang diabetes tapi anaknya kan belum tentu jadi diabetes. Ya, benar-benar. Ya, soalnya begitu anaknya jadi diabetes itu kenapa? Karena yang diturunkan itu adalah habitnya. Habit makan enak, habit makan yang manis. Patricia Stefani kan ada ini ya, sweet tooth ya. Ada, aku secara genetik itu aku ada sweet tooth. Nah terus ada riwayat diabetes nggak di keluarga? Ada. Papa aku kebetulan tuh diabetes. Oh gitu. Papa aku tuh diabetes, terus udah kayak gitu meninggalnya juga karena komplikasi diabetes, dia stroke. Waktu itu kita masih muda banget. Aduh, iya. Waktu itu kita semua masih muda banget dan papa juga masih considering masih lumayan muda lah. Dia tuh 40-ish waktu itu meninggalnya. Iya. Terus gimana Patricia mengubah yang suka manis kan pasti dulu kan? Iya. Terus mengubah menjadi enggak, jadi maksudnya konsumsi gulanya sekarang kan jadi bisa dikontrol, itu gimana ceritanya? Waktu itu kebetulan ada temen aku juga yang sakit gula, jadi waktu itu aku tuh masih SMP, dan temen aku juga masih SMP. Mamanya juga sakit yang sama. Terus udah kayak gitu akhirnya waktu itu kan aku sering bolak-balik jengukin kalau mamanya lagi sakit ke rumah sakit. Terus aku sering jengukin, nanti gantian temen aku yang sakit. Jadi kita tuh lumayan sering ke rumah sakit kalau lagi ini. Nah terus dari situ aku belajar bahwa ini sakit gula ini tuh ini ya nggak enak gitu loh. Iya, benar. Sakit gula nggak enak. Terus aku inget aku cukup trauma waktu itu. Jadi aku one day aku lagi makan sama mama aku, terus aku pesennya es teh tawar. Yang which is biasanya aku selalu pesennya masih SMP itu ya? Iya. Es teh manis. Aku selalu pesennya es teh manis. Terus udah kayak gitu mama aku nanya, kok tumben gitu. Terus udah kayak nggak apa-apa. Tapi sejak itu waktu itu belum ada tren boba. Oh iya. Belum ada tren boba atau milk tea gitu-gitu belum ada. Jadi waktu itu tuh kayak teh botol gitu. Teh botol ya. Suka banget lagi. Kalau minum selalu teh manis. Iya, enak banget lagi. Iya. Nah terus udah kayak gitu. Jadi aku, abis itu aku sejak saat itu aku malah mulai develop kalau minum-minuman yang terlalu manis tuh gak bagus gitu. Jadi aku sejak saat itu bahkan aku tidak minum boba sama sekali. Tidak ikut tren boba, tidak ikut tren milk tea adalah karena aku ngeliat waktu itu bahayanya penyakit gula. Yes. Ya dan memang boba milk tea itu kan manisnya manis banget gitu. Iya. Sampai aku tuh zaman sekarang kan lagi tren boba ya. Aku sempat pernah dibilang kayak gini. Cepat lu nggak minum boba ya sama agency gitu ya? Enggak. Padahal ini banyak banget nih yang mau endorse lu. Kayak gitu. Tapi aku bilang gimana ya? Gue nggak minum lagi. Gue mau bilang apa ya? Jadi akhirnya aku tidak bisa ikutan juga. Cuman ya emang again itu karena sudah melatih taste bud. Taste bud di lidah, jadi ternyata genetik itu
nggak write on a stone. Iya. It doesn't write on a stone. Benar. Gitu, kita bisa rewrite. Benar ya. Jadi memang mengubah taste lidah itu kan butuh waktu. Dan kebetulan ya Patricia sudah dari kecil ya. Gitu. Dari kecil ya. Kalau dari kecil itu bukan karena kesadaran ya, tapi karena emang udah lihat sendiri. Oh ini ya kayak gini tuh. Jadi ya ternyata memang diabetes itu penyakit seumur hidup. Tapi kalau misalnya diabetes sendiri sebenarnya apakah bisa di reverse kalau sudah nih dok? Nah masalahnya gini ya, diabetes itu kan penyakit pembuluh darah. Ya. Jadi kan gula darah yang tinggi itu merusak pembuluh darah. Nah pembuluh darah yang rusak itu sebenarnya nggak reversible. Oke. Gitu, jadi nggak bisa balik. Cuman kita bisa kontrol supaya nggak jadi komplikasi. Gitu. Komplikasinya tadi tuh yang jantung, stroke, ginjal, ya penyakit-penyakit yang ke organ atau mata kan kadang pernah tahu ya, yang pasien-pasien matanya buta gitu karena nggak bisa lihat karena diabetes karena gulanya tinggi, retinopati. Nah itu sebenarnya kalau sudah kena diabetes yang perlu kita jaga adalah komplikasinya tuh jangan sampai cepat-cepat datang. Nah itu caranya adalah ya diubah lifestyle-nya. Tapi beberapa pasien memang akhirnya pasien saya ya lepas obat gula. Udah lepas suntik ininya. Masih minum obat ya. Jadi akhirnya stop obat. Tapi memang lifestyle-nya benar-benar harus bisa ngikut. Kalau ini tapi kita bisa bilang kalau misalnya diabetes itu apakah kalau misalnya ini remission? Apa teorinya sih enggak ya? Teorinya enggak. Akan disandang seumur hidup. Cuma terkontrol. Jadi nggak ada tuh yang namanya remission in diabetes. Ya teorinya nggak ada ya. Tetap dia meskipun sudah nggak pakai obat pun tetap dia harus kontrol gula terus. Semoga sih bagus terus. Gitu. Ya semoga sih bagus terus ya. Iya. Patricia kan pasti kan ini ya sering belanja gitu ya, terus melihat makanan healthy food gitu. Gitu gimana? Patricia langsung tertarik atau dibaca-baca dulu? Healthy food ya. Kalau misalnya untuk healthy food sih aku biasanya sih ada lumayan baca-baca dulu ya, kayak misalnya sekarang kan kita kan udah lebih educated. Yes, betul. Jadi kalau misalnya kita lihat biasanya yogurt susunya berapa persen gitu. Gulanya berapa persen? Iya, gulanya berapa persen biasanya sih itu yang aku lihat ya. Tapi aku masih kan karena aku juga bisa dibilang orang awam. Jadi aku masih lihat-lihatnya tuh ya sebatas yang kayak gulanya, terus udah kayak gitu komponen dari komposisi makanan benernya tuh yang paling nomor 1 tuh berapa persen gitu. Terus per servingnya ini tuh berapa lah lemak jenuh, karbohidrat dan lain-lainnya kayak gitu-gitu sih. Sama ya mulai aware sama kata-kata kayak misalnya aspartam dan lain-lain. Jadi which is buatan ya. Iya. Jadi juga itu juga kita udah mulai aware, tapi ya again banyak keterbatasan juga. Jadi yang penting kita lihat apakah banyak, kalau let's say yogurt susu segarnya cuma 30% gitu. Ya apa dong? Taruh lagi deh. Kita taruh lagi aja itu mah ya kayak gitu-gitu sih. Jadi benar ya memang healthy food itu labelnya tuh kadang overclaim. Gitu. Jadi kadang kayak misalnya makanan less fat gitu, tapi tetap ternyata gulanya tinggi. Nah itu yang kita harus hati-hati. Jadi kadang orang kan takutnya sama fat sama sugar gitu, atau sama kalori. Nah kadang ya itu karena fat itu kalorinya besar, jadi dibikinlah less fat, low fat, tapi ternyata gulanya tinggi. Karena apa? Karena lemak itu kan sebenarnya bikin enak. Jadi kalau lemak dikurangin nanti rasanya kan berkurang. Jadi harus ditambahin aditif lain. Yes. Ya, jadi memang harus hati-hati ya. Gitu. Teman-teman meal plan juga ya harus paham, harus bisa memahami, harus kritis terhadap memilih produk. Ya, mesti dibaca tuh nutrition facts-nya. Sekarang kita tahu ya, lagi banyak tentang konsumsi kolagen. Minuman kolagen atau suplemen kolagen. Ini Patricia gimana? Konsumsi atau enggak? Aku udah banyak banget yang nawarin, jujur. Aku nggak tahu efikasinya itu gimana. Jadi aku tanya aja ke dokter, karena aku sampai sekarang belum pernah menerima minuman kolagen. Karena nggak tahu tuh dok, gimana tuh dok? Apakah itu hanya gimmick? Ya, jadi sebenarnya kolagen itu ya mungkin gimmick ya mungkin ada ya kalau trik marketing ya. Gitu. Ya, pasti mungkin ada gimmicknya. Cuman kadang kita juga harus tahu kandungan kolagennya tuh
banyak atau sedikit, terus tambahan-tambahan di dalamnya. Kalau minuman itu kan kadang kalau rasanya tawar kan nggak enak ya, jadi kan enakan manis. Nah itu ada nggak tambahan gulanya? Seperti itu. Gitu. Tapi sebenarnya Patricia ingat dulu waktu periksa nutrigenomik kan ada tuh yang tentang kolagen, tentang skin. Gitu. Kolagennya tuh kan aman. Tuh yang degenerasi kolagennya tuh aman. Oh, tipikal. Jadi secara genetik Patricia tuh sebenarnya nggak terlalu perlu konsumsi kolagen dari luar karena badannya tuh memang produksi kolagennya tuh bagus. Iya. Nah, kolagen itu kan tujuannya nanti ke risiko keriput, ya, kerutan. Nah, di sini risiko keriputnya juga aman. Gitu. Iya, Jadi sebenarnya bukan berarti meskipun Patricia di sini kolagennya aman, risiko keriputnya aman, terus akhirnya ya udahlah makan sebebas-bebasnya aja, yang aneh-aneh gitu, yang jorok-jorok gitu ya. Oh aman aja kok genetik, tapi ingat ya genetik itu paling 30%, lifestyle itu tetap 70%. Jadi untuk mencegah keriput nggak konsumsi kolagen nggak apa-apa, tapi ingat ya Patricia mesti tahu yang membuat kolagen itu cepat rusak itu apa aja. Radikal bebas pertama, jadi stres oksidatif itu nggak boleh tinggi. Ya jadi terutama konsumsi sayur buahnya tuh harus cukup. Ya. Gitu. Nah di sini stres oksidatifnya Patricia hitam juga. Jadi sebenarnya nggak terlalu perlu pakai suplemen antioksidan. Cukup dari sayur buah yang beraneka ragam itu sudah cukup, bisa ngebus gitu loh, ngebus si antioksidannya. Gitu. Dan yang kedua antioksidan ya. Terus yang kedua radikal bebas itu dipicu sama apa? Makanan yang tinggi tepung dan gula. Gula itu sangat cepat merusak kolagen kita. Gitu. Jadi ya kalau memang Patricia sudah mengurangi gula jauh gitu ya, sudah banyak mengurangi gula, sudah oke. Iya. Sudah one step forward gitu ya sebenarnya, ahead gitu. Untung lah ya. Untung taunya dari kecil waktu itu. Iya, untungnya udah aware dari kecil. Gitu. Terus olahraganya juga jangan terlalu banyak ya. Kalau olahraga terlalu banyak bikin badan kita stres oksidatifnya juga jadi naik. Iya. Gitu. Ya itu dia kan keriputnya kan aman ya. Nah cuman tetap ya itu kolagen itu cepat rusak kalau kita konsumsi gulanya terlalu tinggi, radikal bebasnya banyak. Oh ya radikal bebas juga bisa dapat dari polusi ya. Iya, itu udah banyak banget. Agak sulit ya. Udara aja polutannya banyak. Betul ya, jadi ya udah sebisa mungkin kita menghindari dah, yang kalau kita bisa hindari kita hindari. Iya, benar-benar yang bisa dihindari kita hindari. Kalau dari makanan ya udah gula, tepung, sama itu ya lemak jenuh tadi itu si goreng-goreng. Goreng-goreng. Ya. So far sih kalau masak di rumah udah tidak deep fry lagi. Betul. Biasanya cuman stir fry. Iya, stir fry. Kalau deep fry palingan kalau lagi makan di luar ada beberapa lah. Sesekali. Ya, misalnya cumi goreng tepung. Oh iya. Itu kalau di stir fry enggak? Cumi goreng tepung. Tapi kalau di rumah sih so far even chicken katsu aja aku bake. Oh di bake ya, enak juga itu ya. Chicken katsu masih bisa lumayan crispy lah. Tapi nggak bisa kayak seenak segurih. Iya pasti. Kalau di deep fry. Cuman kan nggak ketemu minyak. Iya, aku pakein sih minyak. Tapi nggak di deep fry. Tapi kan nggak di deep gitu. Oke udah bagus. Kalau misalnya menurut dokter Monik, gimana cara mempertahankan kolagen? Ya pertama kalau dari makanan itu harus cukup proteinnya. Karena sumber kolagen itu dari protein. Ya terutama hewani. Gitu. Tapi kalau ingat protein hewani itu kan kadang lemaknya nggak bagus ya, lemaknya lemak jenuh gitu. Jadi sebaiknya pilih protein hewani yang rendah lemak. Gitu. Terus pengolahannya ya jangan digoreng. Gitu. Tadi di stir fry gitu nggak apa-apa, atau di bake gitu nggak apa-apa. Roasted itu nggak apa-apa. Gitu. Ya terus jangan lupa kalau asupan kolagen kita supaya bagus kerjanya harus ditambah dengan vitamin C. Nah vitamin C itu kan dapatnya dari sayur buah. Gitu. Oke. Sebenarnya nggak susah sih ya, cuman sebenarnya kalau udah dijalanin nggak susah dong. Iya. Tapi kalau buat yang lifestyle-nya sebenarnya masih jauh banget gitu, itu mereka pasti ngerasa gila susah banget gitu. Padahal effort ya. Effort terus udah kayak gitu perubahan lifestyle kan semua pasti susah ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita jalaninnya pelan-pelan ya, nggak harus semuanya berubah dalam satu hari. Betul. Yang penting continue. Iya, kayak dulu kan aku makan karbo itu banyak banget gitu. Aku karbo itu nasi itu kayak 50%. Banyak ya. 50 or ini
Tapi lama-lama aku kurangin gitu-gitu. Kalau lagi craving ya nggak apa-apa agak lebih dikit gitu. Tapi tetap kayak lama-lama ya udah batas makan karbo aku ya segitu gitu loh. Palingan ya 25% gitu dari ini. totalnya. Iya, dari totalnya gitu. Besoknya udah balik normal lagi. Iya, kayak gitu. Terus jadi yang kayak si ini juga sayur-sayuran lama-lama jadi suka gitu. Jadi suka, tadinya nggak suka. Tadinya nggak suka karena aku sweet tooth. Itu kan katanya kalau sweet tooth kita berarti nggak suka makanan yang pahit kan. Sayuran kan pahit gitu. Tapi makin kesini juga malah ngelihat salad bisa kayak ih enak banget ya. Jadi gitu. craving sama salad. Ya craving sama salad. Dressingnya juga bisa yang bukan dressing yang kayak Caesar lagi gitu. Dressingnya tuh yang Mediterranean, yang udah olive, yang bening-bening, yang bening-bening itu udah kayak ih gila enak banget ya pakai balsamic gitu-gitu. Tapi ya masih tambah-tambahin buah lah. Iya. Sebenarnya tuh banyak trik-triknya lah. Betul. Banyak trik-triknya. Buahnya untuk menggantikan sweetnya tadi. Jadi kita makan sama buah. Enak banget loh itu salad pakai buah gitu. Seger ya. Seger lah. Panas-panas gini. Iya jadi enak. Ya. Kayak gitu sih. Sebenarnya banyak trik-triknya lah kita untuk menyukai ini. Sebenarnya enjoy your diet aja ya. Bener, enjoy your diet. Pelan-pelan lah. Kalau misalnya emang belum terlalu bisa makan salad, ya makan dulu yang ditumis saja. Bener ya. Ada minyaknya kan masih taste-nya di ini ya, di lidah tuh kan enak. Masih enak lah. Yang penting dimulai. Yang penting dimulai dulu, pelan-pelan. Tapi jangan sampai terlalu over ya? Terlalu ekstrim kali. Ekstrim ya, terlalu ekstrim nanti akhirnya nggak sanggup. Akhirnya at some point mereka ngerasa udah berat banget gitu, udah gitu. Akhirnya nggak sustain. Iya, dan kadang ya itu kalau memang habit makannya selama ini nggak bagus, ya jadi begitu diubah nanti langsung dok sampai kapan saya begini? Ya. Gitu. Makanya waktu aku pertama kali ikut Nutrigenomic, aku 1 bulan itu cuman turun 1 kilo. Terus 2 bulan aku turun 1 kilo lagi. Jadi tuh kayak bener-bener nggak signifikan. Untung nggak patah semangat ya. Bener-bener nggak signifikan sama sekali karena emang yang diubah waktu itu adalah aku lebih pengen ngubah lifestyle-nya sama ngubah palate aku supaya bisa menerima makanan-makanan yang lebih bagus gitu. Betul. Tapi ternyata turunnya nggak bermakna ya. Turunnya nggak bermakna. Kayaknya at some point aku baru turun lumayan itu adalah setelah 6 bulanan aku tiba-tiba aku ngerasa aku lagi ngaca waktu itu. Terus aku ngerasa badan gue kok ton banget gitu. Tapi aku nggak sadar sebelumnya. Terus aku foto kan. Foto aku posting. Itu ternyata bukan hayalan aku doang. Karena real. Karena di DM aku langsung, Ci badannya ton banget, badan ton. Terus aku langsung, ternyata udah ada perubahan gitu. Tapi nggak 1 bulan ya. Nggak 1 bulan. Justru yang harus dikhawatirkan adalah orang-orang yang terlalu ekstrim dalam waktu yang terlalu pendek. Ya, betul. Nanti takutnya regain. Balik lagi. Karena pasti mereka ekstrim. Betul. Aku sangat-sangat tidak menyarankan semua yang instan ya, betul. Betul dok, betul. Oke, terima kasih ya obrolannya menarik sekali hari ini dengan Patricia Stefani. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di podcast Meal Plan selanjutnya. Bye-bye. Thank you.